Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo para pemirsa Indosiar TV yang budiman, kembali lagi dalam program kami yaitu In a Female, yang hari ini akan membahas tentang tema bersuci dari hadas, khususnya untuk wanita. Namun terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada adinda kami dari Ibnu IPPNU, kemudian juga dengan Mas Heme yang senantiasa setia meramaikan suasana pada acara Indosiar TV, kemudian ditemani oleh adinda kami dengan suaranya yang merdu. Kemudian kembali lagi bersama saya Laili selaku host, dan pada hari ini narasumber kami yang tercinta yang siap untuk berbagi-bagi ilmunya, yaitu Sahabati Asmi. Nama lengkapnya Sahabati Asmiati. Assalamualaikum, selamat sore ya, Sahabati Asmi. Ini juga luar biasa ya, pemirsa NU Syiar semuanya. Beliau juga bersuara merdu, kemudian beliau juga seorang ustazah yang setiap pekan beliau mengisi di MWCNU ini kajian kitab ya, Sahabati Azmi. Kita doakan semoga Sahabati Azmi senantiasa diberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan semoga semakin bermanfaat dan berkah ilmunya. Amin Allahumma amin ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du ya. Baik pemirsa Indosiar TV yang budiman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat hidayah inayahnya kita bisa bersua kembali dalam acara NU Female kita di program NU Female pada channel Indosiar TV Kecamatan Luar. Semoga apa yang kita kaji pada hari ini bisa kita manfaatkan dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Assalamualaikum sahabat. Sehat selalu ya. Luar biasa Ustazah Asmi, kemarin sempat menyumbangkan suara emasnya, sekarang beliau menjadi narasumber luar biasa sekali, subhanallah. Nah, Sahabati Asmi, hari ini kita akan membahas tentang bersuci ya, bersuci dari hadas untuk perempuan, untuk wanita atau secara umum. Jadi kita mungkin lebih ke umum dulu ya. Nanti mungkin ada bagian-bagian tertentu yang kita kita pertajam untuk perempuan gitu. Ya. Demikian ya. Jadi kita akan bahas tentang hal bersuci. Nah, kemudian kita akan lebih memperdalam lagi khususnya untuk perempuan. Nah, ya. Pemirsa Indosiar TV, bagaimanakah bersuci itu, atau cara-cara bersuci? Mungkin kita sudah ada yang banyak yang mengetahui, namun kita refresh kembali ya, siapa tahu kita masih lupa atau kemudian lalai. Nah itu, mari kita refresh bersama, kita perdengarkan kajian dari Sahabati Asmi. Silakan Sahabati Asmi. Ya. Terima kasih Sahabati Laili yang sudah memberi saya waktu untuk menjadi narasumber pada sore hari ini. Sebelumnya mohon maaf jika nanti dalam penyampaiannya saya banyak kekurangannya, karena saya juga masih belajar begitu. Ya, pada sore hari ini Sahabati Fatayat dimanapun Anda berada, kita akan mencoba ngaji bersama tentang bersuci ya. Dan di sini saya juga membawa kitab rujukan, yaitu kitab Nurud Duja, sarah daripada terjemah dan penjelasan daripada Safinatun Najah yang dikarang oleh beliau Kiai Haji Asrori Ibnu Ahmad Ibnu Khalil almarhum, yaitu yang dulu dalamnya
Wonosari, Magelang. Jadi beliau itu masih kerabat dengan Kiai Bisri Mustafa. Gitu. Dan ayah daripada ibunya Sintok, kalau sobat Fatayat mengenal ya, Nyai Sintok. Nyai Sintok. Gunung Sari ya. Iya. Magelang begitu. Karena apa? Kita tahu bahwa NU khususnya pesantren itu khasanah keilmuannya kan di pondasinya adalah kitab, gitu ya kan? Pondasinya adalah kitab, maka penting bagi kita untuk belajar dengan menggunakan referensi kitab, karena dengan referensi kitab otomatis pola pikir dan pola kita memahami itu terkoridor dengan jelas. Betul sekali. Iya. Mungkin tidak terlalu, ya begitulah, terkoridor dengan jelas. Ya, betul. Ya. Langsung saja. Silakan sahabati. Ya. Toharoh atau roh suci. Toharoh secara bahasa artinya adalah bersih. Namun secara pengertian syara, toharoh bisa diartikan sebagai suatu perbuatan yang jika kita lakukan maka akan bisa menyebabkan kita diperbolehkan untuk melakukan sholat atau ibadah lain yang disyaratkan harus suci dari hadas dan najis. Seperti itu. Nah, tata cara toharoh itu ada 4. Yang pertama adalah wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Ya. Ini referensinya dari kitab Fathul Qorib ya, dari kitab Fathul Qorib. Ya, kitab yang sudah sangat terkenal untuk kalangan pesantren, kitab dari Fathul Qorib. Salah satu kitab pegangan saya juga ini, yaitu Uyunu Masailin Nisa. Ya, terbitan dari Lajnah Basul Masail Hidayatul Tadiin Pondok Pesantren Lirboyo. Kalau sobat Fataya dimanapun Anda berada ingin juga memiliki kitabnya, ini kitabnya sangat banyak beredar di toko-toko kitab. Ya, kita lanjutkan. Kemudian dari pengertian di atas, ya, pengertian yang saya sebutkan, tata cara hadas itu kemudian dikerucutkan. Tata cara saudara kan ada 4, terus itu dibagi 2, yaitu menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Kategorinya kemudian dikerucutkan menjadi menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Ya, seperti wudhu, tayamum, dan mandi itu masuk kategori tata cara bertoharoh atau bersuci untuk menghilangkan hadas. Nah, kalau menghilangkan najis sudah beda lagi kaitannya dengan pembagian najis yang macam-macam itu. Nah, setelah itu pengertian hadas adalah, jadi ini saya membaca ya, karena saya juga masih belajar, maaf sekali. Pengertian hadas secara sederhana adalah sesuatu sifat yang melekat pada anggota tubuh yang bisa mencegah terhadap sahnya sholat. Sesuatu sifat yang bisa, ya, sifat ya, yang melekat pada tubuh kita yang bisa mencegah sahnya sholat. Beda dengan benda. Ini sifat. Hadas itu sifat, bukan benda. Kalau benda nanti masuknya pada najis. Begitu, seperti ini sifat. Contoh, pembagian pembagian hadas itu ada 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil tentu kita sudah tahu, buang air, hadas kecil, buang air besar, buang air kecil, terus iya. Buang angin, iya, ya. Terus nanti bersentuhan kulit itu kan, iya, ya, dengan hadas kecil seperti itu. Iya. Nah, kalau untuk hadas kecil ini nanti cara menghilangkannya agar kalau kita mau sholat, hadas kecil itu cara menghilangkannya dengan berwudu. Ya, hadas kecil ya. Iya. Sedangkan kalau hadas besar nanti cara menghilangkannya dengan mandi besar. Mandi besar, ya. Seperti itu. Masih lanjut? Masih lanjut? Lanjut? Lanjutkan. Ya, baiklah. Begini. Aku lebih ke hal-hal yang mewajibkan mandi atau hal-hal yang mewajibkan wudhu ya? Kedua-duanya. Cukup nggak waktunya?
Yo, sing itu yang mandi aja, yang lebih dalam. Ya, itu. Nah, untuk kali ini, kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Hal-hal yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama adalah bersenggama. Berhubungan suami istri. Ya. Yang dimaksud bersenggama di sini adalah memasukkan alat kelamin laki-laki kepada alat kelamin perempuan. Yang dimasukkan di sini adalah memasukkan alat kelamin laki-laki pada farji atau kemaluannya perempuan. Nah, farji itu ada kalanya kubul, yaitu jalannya tempat buang air, dan ada kalanya dubur, jalannya buang air besar. Seperti itu. Nah, itu dua-duanya mewajibkan mandi besar. Ya, nun sewu kan kita kan sekarang kan kita lagi berkembang itu LGBT misalnya gitu kan. Sekali ya. Nun sewu misalnya itu apa SODOMI gitu. Ya, Nah, itu juga mewajibkan mandi. Iya. Anaknya gitu ya. Iya, betul. Harus mandi wajib juga ya. Tidak hanya ketika ke lawan jenis terus di situ itu apa namanya di kubul saja, tapi di dubur saja juga wajibkan mandi. Betul sekali. Nah, dan itu baik itu mengeluarkan sperma maupun tidak, baik itu mengeluarkan sperma ataupun tidak, itu tetap mewajibkan mandi. Ya. Contohlah misalnya seorang suami istri melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan alat pengaman. Ya. Memang tidak bertemu secara langsung kan? Iya, betul. Tapi itu masuk ya. Itu tetap mewajibkan mandi. Dan misalnya itu sampai tadi klimaks atau tidak, itu juga tetap mewajibkan mandi. Iya, betul sekali. Di sini di kitab ini disebutkan dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Idzal taqo al-khitanani faqad wajaba al-ghusla wa illam yunzil. Ketika dua alat kelamin laki-laki dan perempuan bertemu atau bersetuju, maka wajib mandi walaupun tidak mengeluarkan sperma. Iya. Hadis riwayat Muslim. Dan mandi ini diwajibkan untuk kedua-duanya, ya, kedua-duanya. Misalnya terjadi seperti ini, seorang istri itu di berhubungan dengan suami tapi dalam keadaan tidur, artinya disetubuhi suami, apa ya bahasanya yang halus itu, seorang istri tidur kemudian dikumpuli oleh suaminya, gitu kan, dan si istri tidak sadar, gitu karena dia tidur. Nah, ini tetap kedua-duanya harus wajib mandi ya, jadi betul sekali. Masih terus? Masih atau lanjut. Kita istirahat lagi? Lanjut dulu. Baiklah. Lagi menarik ini pembahasannya pemirsa NCR TV. Pemirsa, saya hanya membaca ya. Nanti pemirsa bisa baca sendiri. Ini harus dikaji secara jelas memang ya, biar paham. Nah, yang kedua adalah mengeluarkan mani atau mengeluarkan sperma. Inzalul mani atau mengeluarkan sperma. Ya, ini hadisnya, dasar hadisnya ada dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, yaitu Ruya Abu Sa'id Al-Khudri anna Nabiyya qala al-ma'u minal ma'. Air itu disebabkan karena air. Jadi mandi itu disebabkan karena keluar sperma atau keluar mani. Nah, yang disebut inzalul mani di sini adalah keluarnya sperma dari alat kelamin laki-laki atau perempuan yang masih perawan. Sedangkan jika perempuan yang sudah tidak perawan atau seorang istri, atau baik disetujui, baik di apa ya namanya, di apa sih, kalau bukan disetujui apa yang lebih halus bahasanya, dikumpuli
dikumpuli aja ya. Iya. Atau kalau bahasa kitab sih diwati atau dijima gitu. Iya, jima. Ya, dijima atau diwati gitu ya, Iya. kalau bahasa kitab. Ya, misalnya kalau perempuan sudah diwati sama suaminya, gitu, maka jika air sperma itu sudah keluar pada bagian yang tampak ketika jongkok, sekalipun tidak sampai berada di luar alat kelaminnya, itu tetap wajib mandi, gitu loh. Jadi bagaimana itu, sahabati? Ya, jadi begini. Salah satu tanda-tanda balik bagi laki-laki perempuan itu kan inzalul mani, mengeluarkan mani. Bisa kalau kebanyakan itu lewat mimpi basah. Mimpi basah ya. Lewat mimpi basah. Nah itu misalnya begini, ada seorang laki-laki remaja begitu kan, mimpi basah dia, tapi dia bangun itu ya tidak ada tidak ada basah-basahnya, tidak ada basah-basahnya, maka dia tetap wajib mandi gitu. Seperti juga perempuan juga begitu. Jadi yang maksudnya inzalul mani atau keluar mani adalah keluarnya sperma dari alat kelamin laki-laki atau perempuan yang masih perawan, ini mewajibkan mandi, yang masih perawan itu wajib mandi, gitu kan. Atau sedangkan kalau perempuan yang sudah bersuami, atau dia harus harus mandi atau dia dihukumi inzalul mani atau mengeluarkan sperma jika sperma itu sudah keluar dari tempat yang ketika dia jongkok itu kelihatan gitu. Seperti itu ya. Iya, bedanya. Jadi kalau perawan atau joko misalnya mimpi basah itu bisa jadi dia itu nggak sampai keluar gitu, nggak sampai keluar gitu kan. Kayak gitu. Nah itu wajib mandi. Sedangkan kalau sudah bersuami atau kalau seorang perempuan sudah bersuami, maka dia wajibnya mandi kalau memang sperma itu sudah kelihatan keluar dari itu yang namanya dihukum inzalul mani jika sperma itu sudah keluar dari bagian vitalnya yang ketika jongkok kelihatan, maka dia wajib mandi. Itu dikumpuli maupun tidak dikumpuli? Kalau dikumpuli kan cekau Bu. Kalau dikumpuli kan tadi nanti masuknya di bersenggama. Iya kan? Berarti ini. Kalau yang kedua kan inzalul mani. Inzalul mani itu bisa disebabkan karena senggama atau tidak. Gitu. Contoh yang pertama, golongan yang pertama adalah golongan yang belum pernah melakukan hubungan suami istri. Ketika dia dihukumi inzalul mani, meskipun maninya, spermanya belum keluar dari anggota vitalnya, begitu. Seperti itu ya. Tapi kalau istri dia dihukumi inzalul mani, kalau memang nyata sudah benar-benar spermanya itu keluar dari tempat atau organ vitalnya yang ketika jongkok itu harus dibasuh. Oh ya, seperti itu ya, sahabat ya. Jadi kalau perempuan itu kan sel telur ya, ovum gitu ya. Sel telur, ya. Jadi kalau keluar ya itu jongkok kelihatan, dan itu bisa cebok yang wajib dicebok anggota yang harus dicebok gitu kan. Jadi kan anggota tubuh perempuan itu yang harus dicebok secara bersih itu kan anggota yang ketika si perempuan itu jongkok maka terlihat di situ. Betul. Nah itu memang harus ketika kita bersuci itu harus bersih sekali. Termasuk nanti diulang lagi, direview lagi. Oke. Masih agak gitu kan? Iya, betul sekali. Nah, pemirsa NOCR TV, sangat menarik pembahasan kita hari ini, yaitu tentang bersuci, terutama untuk mandi besar ya. Jadi nanti akan kita lanjutkan kembali. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara program TV NOCR TV dalam program NU Female. Masih bersama saya host Laili dan narasumber kami tercinta Sahabati Asmi. Baik, pembahasan kita tadi sudah sampai pada apa tadi,
sahabat? Inzalul mani atau keluarnya sperma tanpa ada dikumpuli ya. Jadi memang keluar tapi tidak ada perkumpulan gitu ya. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk adik kami dari IPPNU dan juga Mas Hama atas suguhan iklannya yang sangat merdu. Nah, silakan dilanjutkan sahabat. Iya. Saya masih melanjutkan bagian ini ya, karena tajamnya di perempuan ya di sini gitu ya. Masih kita lanjutkan di sini. Nanti untuk yang 3 poin selanjutnya bisa 4 poin yang selanjutnya mungkin kita bahas kilas saja gitu. Nah, keluar sperma ini menjadi penyebab wajibnya mandi baik saat keluarnya dalam keadaan tidur atau terjaga. Ya, tidur baik maupun tidur terjaga. Ya. Gitu. Tetap ketika keluar mandi tetap wajib sholat. Wajib mandi. Disengaja ataupun tidak, sedikit ataupun banyak. Gitu ya. Biasanya yaitu kalau remaja tanda-tanda balik itu ya mimpi basah itu mimpi basah terus toko-toko bangun tidur gitu basah gitu. Ya. Atau sekalipun juga berwarna darah, ya. Tapi di sini keluarnya sperma itu ada 3 ciri-ciri. Ada 3 ciri-ciri bahwa yang keluar itu adalah sperma. Yang pertama adalah ada tekanan ketika keluar. Ada tekanan ketika keluar. Jadi muncrat gitu bahasanya. Nah itu kalau kayak gitu itu sperma. Keluarnya begitu sperma. Terus 2. Ketika muncrat itu maka terasa nikmat. Ya, ketika mengeluarkan itu terasa nikmat. Ladat ya bahasanya. Ladat iya, benar. Ya, ladat begitu. Yang ketika basah berbau seperti adonan kue roti dan ketika kering berbau seperti putih telur. Nah, ketika kering itu baunya seperti putih telur, amis-amis gimana gitu ya. Kalau terus kalau nanti besok kita penelitian aja. Boleh. Putih telur basah kering itu bagaimana sih? Baunya gitu ya, agak amis-amis gimana. Terus kalau basah seperti adonan kue seperti itu. Nah, kemudian pada umumnya sperma laki-laki berwarna putih kental dan sperma wanita berwarna kuning cair. Namun ini juga bukan ciri khas. Jadi setiap orang bisa saja berbeda. Tapi yang 3 tadi ya, keluarnya muncrat, terasa nikmat. Kalau basah seperti adonan kue, kalau kering seperti putih telur yang kering gitu baunya. Nah, jika tidak memenuhi 3 ciri di atas, maka tidak disebut dengan sperma atau tidak disebut dengan mani dan tidak mewajibkan mandi. Jadi begini, di perempuan itu ada istilahnya rutubah atau basah-basah. Ya. Di perempuan itu ada istilahnya rutubah atau basah-basah yang keluar daripada vagina. Nah itu bisa bisa mani dengan ciri-ciri 3 tadi. Yang kedua bisa madi, mani. Yang keempat yang ketiga bisa wadi. Ya. Kalau mani kan tadi sudah kita jelaskan ciri-cirinya mani. Yang kedua madi. Madi itu cairan juga, putih atau bening atau kuning encer gitu kan. Terus gimana itu tadi? Putih, bening, encer. Putih, bening, kuning, encer atau keluar tanpa terasa, biasanya tanpa terasa keluar ketika muncul syahwat. Madi. Jadi cairan putih atau bening atau kuning encer ya, yang biasanya tanpa terasa keluar ketika munculnya syahwat itu madi. Nah, kalau madi ini biasanya itu keluarnya pas misalnya suami istri itu sedang foreplay. Sedang pemanasan gitu ya. Sedang pemanasan itu kan si istri itu terus kemudian basah kan. Nah, itu madi. Tapi ya itu kan tanpa tekanan kan, tadi keluarnya tanpa tekanan, nah
itu mandi. Nah kalau yang luar adalah seperti itu, atau bisa jadi misalnya seperti ini Mbak, ada laki-laki atau perempuan gitulah misalnya nonton film Blue gitu kan, Blue film gitu ya. Jadi dia agak terpancing gitu kan, nah itu terus tidak terasa mungkin basah gitu kan, betul. Nah itu mandi. Nah kalau yang mandi seperti ini itu tidak mewajibkan mandi, tapi najis. Maka ketika sholat juga harus tetap dibersihkan sampai bersih ya, disucikan. Baru kemudian ambil air wudhu seperti biasa ya. Iya. Seperti biasa. Ya cebok sampai bersih. Bersih sampai sudah tidak ada sisanya lagi. Kan kayak itu kadang susah dibersihkan kan Mbak. Betul. Nah, baru setelah cebok bersih, terus kalau bisa ya mungkin pantatnya dicuci bersih begitu sampai bawah gitu. Baru setelah itu baru ambil air wudhu seperti biasa. Niatnya juga seperti biasa. Karena itu wudhu itu mewajibkan wudhu ketika kita akan sholat atau yang lain. Seperti itu. Nah, ada juga yang namanya wadi. Ada juga yang namanya wadi. Nah, ini biasanya kalau kita sih mungkin kita lebih kenal dengan bahasa keputihan gitu ya. Iya. Keputihan. Pektai ya, bahasa gaulnya pektai. Iya. Nah itu kan bisa keluar karena misalnya kita mengangkat beban berat. Oh iya, betul sekali. Atau biasanya kadang kalau sudah waktunya haid ya. Jadi mengawali haid gitu ya biasanya dan mengakhiri gitu ya. Itu juga sering keluar gitu kan, itu namanya keputihan. Kalau keputihan mungkin bahasanya kita keputihan ya bahasa biasa kita. Kalau bahasa kitabnya sih wadi itu kayak keringat gitu, kayak keringat di dalam gitu loh maksudnya. Seperti itu. Di dalam atau misalnya kita itu mengangkat beban berat seperti itu. Karena kalau artinya mungkin ada ya penelitian yang kebanyakan sih perempuan mengeluarkan seperti itu kan Mbak? Iya seperti itu, iya betul. Kebanyakan perempuan mengeluarkan seperti itu. Nah itu juga harus disucikan ketika kita mau sholat sampai bersih, cebok yang bersih ketika kita mau sholat baru wudhu. Karena apa? Itu najis. Najis. Dan misalnya seperti madi dan wadi tadi keluar kemudian mengenai celana dalam kita atau baju kita atau pakaian kita, maka otomatis pakaian atau baju yang terkena pun tidak boleh digunakan untuk sholat karena najis ya. Kalau mau digunakan sholat ya harus disucikan dulu, dicuci dulu sampai bersih sampai suci. Ya, jadi lebih baik diganti ya. Lebih baik ganti baju ya. Betul. Nah itu yang saya kira itu yang sering terjadi pada perempuan ya, sering sekali. Dan itu harus ya memang memang mungkin agak rempong ya. Misalnya kita mau sholat sekali harus cek, harus selalu cek gitu. Betul, apalagi kalau memang perempuan itu punya tabiat mengeluarkan keputihan itu atau wadi itu. Kalau madi sih tadi kan ada sebabnya. Ada sebabnya. Kalau wadi itu kadang-kadang nggak ada sebabnya ya udah keluar aja. Betul. Iya. Nah itu harus kita kalau mau sholat harus teliti. Taruhlah kita harus ke WC, buang air kecil, cuci bersih, wudhu dengan baik dan benar. Wudhu dengan benar dan baik. Begitu sesuai dengan syarat-syarat wudhunya. Begitu. Nah kalau seperti itu nanti insya Allah kalau jadi tubuh, badan, pakaian dan tempat kita sholat sudah suci semuanya, maka insya Allah nanti sholat yang kita lakukan juga sah ya. Sholat yang kita lakukan juga sah sesuai dengan tuntunan syariat. Seperti itu. Karena ya itu tadi meskipun sedikit saja itu tidak boleh. Ya, jadi setitik aja tidak boleh. Jadi memang harus dibersihkan, kemudian diganti dengan pakaian yang suci dan bersih ya untuk ibadah kita. Jadi memang sedikit merepotkan, tapi memang itu harus kita jaga ya, karena memang syarat sah ya. Syarat sah sholat kita adalah harus suci dari semua hadas dan najis ya. Terus sekali lagi di NOCR TV dalam program NU Female masih bersama saya host Laili dan narasumber kami sahabat Asmi. Namun kini kami telah sampai di penghujung acara ya.
Materi selanjutnya akan kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Jadi bisa kita lanjutkan lagi karena waktu jualah yang memisahkan kita. Namun sedikit kami rangkum bahwa hari ini kita telah membahas tentang tema mensucikan diri dari hadas ya, yaitu terutama mandi besar, yang dimana tadi ada yang dimana kita tadi kita perlu mandi wajib atau mandi besar jika kita yang pertama apa tadi? Bersenggama, kemudian keluar mani, yang dimana haid, yang ketiga haid, yang keempat nifas, yang kelima apa tadi, haid, nifas, melahirkan ya, kemudian meninggal dunia. Nah, kemudian ini ada yang perlu kita juga mandi wajib, akan tetapi di luar kita bersenggama atau berkumpul. Jadi di antaranya adalah satu karena ada apa tadi, mani ya, mani. Namun itu ada karena suatu sebab. Kemudian ada yang mani. Kemudian yang kedua adalah keluar mani, yang itu disebabkan kalau keluar mani karena bersenggama kan sudah masuk ke senggama. Jadi yang ini yang keluar mani memang keluar mani. Jadi memang yang sebabnya bukan karena bersenggama. Bukan disebabkan oleh bersenggama gitu ya. Nah, kemudian kedua ada madi ya. Ya, ada madi. Jadi 3 cairan, 3 basah-basah yang sering ada di perempuan. Itu mani, madi dan wadi. Sebenarnya laki-laki juga punya potensi untuk madi dan wadi loh. Nah, ini yang kita tekankan ya, adalah mani mewajibkan mandi, madi dan wadi tidak mewajibkan mandi. Tapi mewajibkan wudhu, mewajibkan disucikan untuk mensahkan wudhu. Iya, betul sekali. Jadi kita juga sah sholatnya. Iya. Nah, demikianlah yang bisa kita sajikan pada hari ini. Kesempatan selanjutnya akan kita bahas dengan materi yang lebih menarik lagi. Baik, tiba di penghujung acara, akan kami close acara kami pada NOCR TV. Jumpa lagi pada program NOCR TV dalam program NO Female yang akan datang bersama saya Laili sebagai host dan Sahabati Azmi sebagai narasumber, dengan kemudian ada beberapa narasumber yang lain. Baik, sekian dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.